Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa kembali tanpa terasa. Baru kemarin kita sudah bertemu dan memang waktu terasa singkat sekali ya. Hari ini kita bersua lagi dalam pertemuan yang kedua. Sebelumnya kita sudah bahas berbagai fungsi teks kemarin ya Bapak Ibu ya, dan juga fungsi statistik. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan coba mengeksplorasi, memahami konsep-konsep kerja ya, fungsi logika dan lookup. Artinya ketika kita paham nanti dengan fungsi logika dan fungsi lookup, konsep kerjanya nanti berbagai kasus bisa kita selesaikan gitu ya. Karena konon kabarnya fungsi logika dan fungsi lookup ini termasuk rumus sejuta umat kata orang ya, rumus sejuta umat karena sering sekali digunakan dalam dunia kerja. Dan insya Allah besok kita akan bahas tentang tool yang canggih, yaitu bukan besok ya, minggu depan ya, minggu satu lagi, tentang Power Query dan Power Pivot. Dan terakhir kita akan bahas tentang perpaduan per query, per pivot, dan pivot table sehingga nanti kita menghasilkan dashboard. Kan seperti itu. Karena ada yang baru masuk, kita kasih gambaran umum. Nah, ini adalah kelas kita sudah kita rancang sedemikian rupa, materinya sudah kita pilih sehingga menjadi solusi lengkap ya. Tentu lengkap di sini maksudnya dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, dalam pengolahan data mulai dari rumus-rumus sampai ke alat-alat yang canggih yang bisa kita gunakan dalam pengolahan data kita. Dan silakan Bapak Ibu perhatikan dengan seksama karena setelah ini kita akan adakan post test seperti kalau kemarin kita pretest dulu. Kalau malam ini kayaknya kita ganti suasana saja. Kami akan paparkan di akhir sesi. Kalau waktu kita memungkinkan, kita akan laksanakan post test untuk mengukur apakah materi yang disampaikan itu sampai atau tidak begitu. Baik, Bapak Ibu, silakan kita mulai dari fungsi logika terlebih dahulu. Bisa Bapak Ibu juga buka file latihannya di tempat masing-masing. Seandainya di dalam penjelasan Bapak Ibu ada pertanyaan, langsung saja diketik di kolom komentar. Karena setiap partnya kami akan berhenti gitu ya. Kami akan berhenti mengecek pertanyaan daripada Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kemudian jangan khawatir karena setiap file kita ini sudah ada data fresh, artinya tempat latihan yang bisa dilakukan. Kemudian sudah ada juga yang sudah ada rumusnya gitu ya. Artinya kalau lupa Bapak Ibu tinggal rujuk saja ke file latihannya, kemudian tinggal dipelajari gitu. Baik, kita masuk pada materi yang pertama adalah memahami fungsi if. Kayaknya fungsi if ini sederhana sekali gitu ya. Tetapi sebenarnya ketika kita betul-betul paham konsep kerja fungsi if ini, banyak sekali kasus yang bisa dituntaskan oleh fungsi if itu. Banyak sekali. Karena fungsi if ini kan fungsi logika kita ya. Dengan fungsi if ini kita bisa mengambil suatu keputusan berdasarkan kriteria ataupun syarat yang kita tentukan. Jadi banyak sekali kasus-kasus sebenarnya yang bisa diselesaikan oleh fungsi if ini. Tapi kali ini kita akan coba memahami konsep kerjanya seperti itu. Seperti apa sih konsep kerja dari fungsi if tersebut? Oke, kita masuk yang pertama adalah if tunggal. Nah, fungsi if tunggal dapat digunakan untuk mengembalikan sebuah nilai apabila suatu kondisi ingin diketahui dalam keadaan benar atau salah. Mungkin ini bahasa buku ya, tapi bahasa sederhananya kita bisa mengambil keputusan berdasarkan tes logis ataupun syarat yang kita tentukan. Kalau terpenuhi, apa keputusan yang kita ambil? Kalau tidak terpenuhi, apa pula keputusan yang bakalan kita ambil? Maka argumennya Bapak Ibu sudah ada di sini, terdiri dari tiga argumen gitu ya. Pertama ada namanya logical test, tes logis, artinya syarat ya, tes logis yang kita tentukan. Di berbagai macam kasus ya, tes logis itu beraneka macam ragam bentuk tes yang kita bisa buat kan gitu. Kemudian argumen yang kedua kita perhatikan di sini ada value if true namanya. Artinya nilai itu jika benar di mana keputusan kita. Nilai apa yang mau kita kembalikan ketika nilai itu benar. Ketika tes logis itu terpenuhi. Kemudian ada lagi value if
false, artinya nilai jika salah. Maknanya ketika tes logisnya tidak terpenuhi, nilai apa pula yang akan kita kembalikan. Kan sederhananya seperti itu. Kita buka, coba satu kasus terlebih dahulu, nanti kita coba explore ke kasus-kasus yang lain. Lengkapi kolom keterangan dengan keterangan tuntas atau tidak tuntas ya. Dinyatakan tuntas jika nilai mencapai KKM. Nah, nilainya mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimum ya. Nah, jadi di sini yang menjadi tes logisnya adalah nilai KKM gitu ya. Kalau nilai KKM-nya sampai mencapai, maka kalau tercapai kita buat keterangan apa, kalau tidak tercapai kita buat keterangan apa. Kan begitu. Kita langsung saja praktek biar lebih jelas ya. Sama dengan artinya kita minta tolong sama Excel. Excel tolong if. Nah, kita buatkan keterangannya sama dengan rumus buka kurung. Nah, rumus bekerja di Excel kan selalu diawali seperti itu ya, sama dengan nama rumus buka kurung. Kemudian kita ikuti saja panduan-panduan yang sudah diberikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk memahami rumus ini tidak terlalu susah ya. Tidak terlalu, kita nggak mesti menghafal kali Bapak Ibu. Kita cukup menghafal induknya saja. Rumus utama if ya udah cukup ingat if-nya saja. Isi-isinya ini cukup kita pahami gitu ya. Sekarang kita coba pahami, kita tanya, kita ingin ngambil keputusan. Pertama, nah di sini ada keterangannya adalah logical test ya. Kita akan tentukan nilai logisnya atau tes logisnya yang menjadi syarat kita. Dalam kasus ini tes logisnya adalah jika apa? Jika nilai ini, nah maka kita klik alamat selnya ya. Jika nilai ini, nah di sebelah sini ada operatornya Bapak Ibu ya, lebih besar sama dengan 75. Nah, ini kita sebut dengan tes logis ya. Kalau dia lebih besar sama dengan 75, itu adalah syaratnya atau tes logisnya. Koma, tapi di sebagian settingan laptop menggunakan titik koma, sesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Perhatikan saja yang ada di sini, kalau koma buat koma, kalau titik koma buat titik koma. Ikuti saja alurnya. Oke, kemudian informasi tambahan kita perhatikan ketika kita bekerja di rumus. Nah, ada yang bercetak tebal ya, ada yang diboldkan. Itu maknanya saat ini kita melaksanakan yang bagian itu. Jadi sudah ada perintahnya. Sekarang kita sampai di sini, berikutnya kita ngapain? Sudah ada perintahnya. Karena di sini sudah bercetak tebal, kita diminta untuk mengisi value if true, nilainya jika benar. Jika benar kita mau buat keterangan apa? Nilai apa yang mau kita kembalikan seperti itu. Dalam kasus ini, jika benar kita ingin kembalikan tuntas. Nah, keterangan yang kita buat adalah tuntas. Jangan lupa diapit tanda petik Bapak Ibu, karena di dalam rumus Excel catatan penting, catatan penting, catatan penting. Kalau dia teks itu wajib diapit oleh tanda petik. Kalau dia berupa teks ya, catat kalau berupa teks. Di luar daripada itu tidak perlu kita memberi tanda petik. Kadang tanda petik inilah yang membuat orang kebingungan gitu ya. Tiba-tiba rumusnya error, sementara masalahnya simple, sederhana, hanya masalah tanda petik saja. Maka pastikan kita memahami konsep tanda petik tersebut. Karena dia teks, kita kasih tanda petik. Kemudian kita minta lagi, kita lanjutkan koma, diarahkan lagi nih Bapak Ibu ya. Value if false, artinya nilai jika salah. Kalau salah nilainya apa pula yang akan kita buat keterangannya. Dalam kasus ini kita akan buat tidak tuntas. Nah, tutup kurung. Artinya di sini kita sudah jelaskan Excel jika nilainya nah, lebih besar sama dengan 75 yang menjadi syarat. Kalau terpenuhi buat tuntas, kalau benar syaratnya buat tuntas, kalau nggak benar kita buat tidak tuntas. Sebenarnya sesederhana itu penggunaan rumusnya, kita tekan enter. Nah, maka kita hasilkan tidak tuntas. Di bawahnya tinggal kita kopikan saja rumusnya Bapak Ibu ya. Right, maka semuanya langsung dihasilkan sesuai dengan logical test atau keterangan yang sudah kita tetapkan. Oke, kira-kira sebelum kita lanjut Bapak Ibu ke yang lain, kira-kira dapat enggak logikanya gitu. Kita buka sesi tanya jawab barangkali. Nah, ada enggak yang Bapak Ibu ingin tanyakan
Atau sudah jelas penjelasannya? Kalau cepat bilang cepat Bapak Ibu, kalau lambat bilang lambat, kalau sudah ngerti bilang sudah ngerti. Jadi biar tutornya punya acuan gitu ya, punya panduan. Eh, Kira-kira oke, aku selnya langsung berubah warnanya, Kak. Nah, iya benar sekali. Sebenarnya ini di luar ini ya, bukan rumus logika sebenarnya. Kita jelaskan saja, nggak apa-apa. Nah, ini kita menggunakan conditional formatting, Bang. Artinya kita memformat sel berdasarkan kondisi. Kalau tidak tuntas buat warna merah, kalau tuntas ya kita biarkan saja, kan gitu. Caranya mudah sekali, Bang. Kita seleksi tempat yang ingin kita buatkan sel warna otomatisnya. Jadi terserah di mana saja ya. Tapi di sini kami akan coba contohkan di angka saja ya. Nah, kita buat yang baru. Abang pergi ke tab home, kemudian ada conditional formatting di sini. Kita akan memformat berdasarkan kondisi. Nah, itu cara memahaminya. Kita akan format sel berdasarkan kondisi, ada banyak pilihan di sini. Oke, kemudian kita coba jelaskan yang pertama, kita akan highlight cell rules. Maknanya kita akan highlight ya, artinya kita tandai cell rule berdasarkan aturan apa. Nah, ini ada beberapa aturan yang bisa kita tentukan. Apakah nilainya itu lebih besar, greater than, atau nilainya lebih kecil. Kalau nggak dapat Inggrisnya, cukup lihat simbolnya ya, Bapak Ibu ya. Ada tanda besar gini, berarti besar. Ada kayak gini, berarti kecil. Nah, kemudian ada between, di antara berapa sampai berapa. Equal to, kalau sama persis nilainya. Kemudian teks yang berisi teks tertentu kita tentukan syaratnya ini berdasarkan tanggal tertentu. Kemudian kalau ada nilai yang duplikat, nilai ganda, ini adalah syarat-syarat yang bisa kita pilih. Karena di sini kita ingin memberi warna untuk angka, ya kita sesuaikan. Barangkali kita ingin kasih warna jika nilainya di atas 80, misal ya. Nah, kita pilih saja greater than, maknanya jika nilainya itu lebih besar. Alright, maka kita isikan nilainya di sini Bapak Ibu 80. Kalau nilainya lebih besar 80, kita pilihlah formatnya. Warna apa? Apakah kuning, apakah hijau, dan seterusnya. Atau pengen pilihan yang lebih banyak lagi, kita pilih custom format. Oke, kita bisa format lebih detail di sini. Fill artinya isi selnya. Barangkali di atas 80 kami mau kasih warna biru selnya. Kemudian bordernya nggak usah dikasih border karena sudah ada border. Fontnya kita mau tebalkan. Kemudian kita mau kasih warna putih, perpaduan putih dan biru ya, supaya jelas. Alright, kemudian rasanya kalau sudah oke, kita klik oke. Maka kalau ada nilai di atas 80, maka dia akan berwarna biru. Kita coba rubah di sini, maka dia akan berubah menjadi oke. Dan di atas 80 ya, maunya 82, baru dia berubah warna biru seperti ini. Alright. Gitu ya. Jadi kalau mau lanjut lagi, silakan dilanjut lagi. Pilih conditional formatting. Kita mau kasih nilai yang paling rendah, barangkali di bawah KKM ya. Kita pilih less than, lebih kecil nilainya, KKM kita 75, berarti di kecil 75. Kemudian Bapak Ibu ingin kasih warna yang agak kontras karena dia nggak lulus, warnanya merah saja selnya, kemudiannya font kita warna putih barangkali biar agak kontras gitu ya, kita klik OK. Mananya kita buat warna sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Ini kita sebut dengan kondisional formatting. Sebenarnya banyak lagi pilihan-pilihannya Bapak Ibu, otak-atik saja. Nah, ini hanya untuk memberikan bentuk-bentuknya. Nah, barangkali nanti kalau Bapak Ibu tertarik membahas conditional formatting, kita bisa buat satu pertemuan. Karena banyak sebenarnya luas juga pembahasan tentang conditional formatting ini. Tapi secara umum demikian Bapak Ibu. Namanya aja conditional formatting gitu ya. Kita format sel berdasarkan kondisi ataupun berdasarkan syarat yang kita tentukan. Alright, begitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut materinya? Cuman memang agak padat juga sih materi hari ini. Siap ya, kita lanjutkan. Jadi nggak usah sungkan ya Bapak Ibu, nggak usah sungkan. Tanya saja ya. Kami justru kalau ada yang bertanya kami senang. Kita nggak dikejar-kejar waktu, maknanya sampai subuh lah ya, sampai tengah malam. Yang penting materi kita
tuntas. Kalau Bapak Ibu kuat, kalau Bapak Ibu tahan. Kalau kami secara pribadi, oke, no problem. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Nampaknya sudah clear ya di bagian ini. Karena rumus if ini sudah kayaknya sudah rumus sejuta umat ya. Cuman nanti ada kasus-kasus yang lain sebenarnya banyak ditentukan oleh rumus if ini. Baik, kita masuk ke yang if gandanya. Alright, if ganda. Kita perbesar zoomnya. Kalau tadi kan satu syarat, satu keputusan gitu ya. Karena satu if-nya. Tapi ada kadangkala ada yang syaratnya itu banyak. Syaratnya banyak, keputusannya juga banyak. Sehingga kita perlu menggunakan multiple if ya. Artinya jikanya itu banyak, tes logisnya itu lebih dari satu, berulang-ulang. Kalau dalam kasus ini kita bisa perhatikan Bapak Ibu, syaratnya itu logical testnya ada satu, dua, tiga, empat ya. Artinya ada banyak, lebih dari satu. Yang pertama kalau nilai siswa itu 90 ke atas ya. 90 bukan ke atas ya. Mulai 90 ke atas maka nanti predikatnya sangat baik. Itu syarat satu. Logical test satu. Kalau nanti nilainya di atas 80 atau sama dengan 80 ke atas, predikatnya baik dan seterusnya. Tapi konsep kerjanya sama dengan yang tadi. Ini hanya kita gunakan secara berulang-ulang. Nah, gimana cara pakainya? Kita mulai dari yang fresh dulu ya, dari data kita yang segar, Bapak Ibu. Sebenarnya tidak terbatas kasus ini ya, banyak kasus yang bisa diselesaikan dalam rumus if ini. Kita akan coba tentukan berdasarkan nilai ini berapa sih apa sih predikat yang akan diperoleh siswa. Nah, tentu ini adalah acuan kita rentang nilai yang akan kita jadikan sebagai tes logis ya atau syaratnya. Kita langsung saja Bapak Ibu sama dengan if jika gitu ya. Jika apa? Kita tentukan syaratnya. Jika nilai ini nah yang berada di sel E13 ini lebih besar sama dengan, nah kenapa kita pakai sama dengan? Kalau karena 90-nya termasuk ya. Kalau lebih besar saja nanti 91 baru dihitung ya. Karena di sini 90 kita include-kan, kita sertakan, maka kita ikutkan sama dengan. Jika dia lebih besar sama dengan apa? Lebih besar sama dengan 90. Nah, itu kita sebut dengan tes logisnya. Koma, value is true, kalau tercapai, kalau benar, kita mau beri keterangan apa. Jadi boleh, kalau yang tadi kita ketik manual ya Bapak Ibu ya, sangat kita ketik manual. Kalau sekarang kita coba mengklik alamat sel juga bisa ya. Barangkali di sini kalau dia di atas 90, maka keterangannya adalah yang ada di sel I13 ini. Tapi jangan lupa dikunci ya, dikunci I13 karena kita mau copy rumus nanti agar dia nggak bergeser nih. Sel sangat baik ini supaya nggak bergeser kita kunci. Gimana cara kuncinya? Bukan pakai gembok, bukan pakai pisau, bukan pakai parang ya. Tapi kita menguncinya menggunakan keyboard, menekan F4 atau Fn F4. Sehingga muncullah tanda dolar I13. Artinya ketika ini kita geser-geser, kita kopikan rumusnya ke samping ke bawah, dia akan tetap berada di I13. Yang terbaca tetap sangat baik. Nah, begitu ya. Kemudian kalau dia tidak, kalau dia salah, value it false. Kalau salah, apa? Oke, kita belum tutup Bapak Ibu karena baru satu syarat yang kita masukkan ya. Kita akan masukkan syarat yang kedua, tes logis yang kedua, berarti kita ulangi lagi jika, nah, jika apa? Jika nilai ini juga ya, karena kita kerjakan yang untuk nilai pertama dulu kan, yang lainnya kita copy kan gitu ceritanya. Jika nilai ini lebih besar sama dengan ketutup ya, tapi kita bisa ingat tadi ya, kalau nggak salah 80 tadi ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, 80, maka value if true-nya adalah kita klik lagi alamat selnya, kemudian kita kunci lagi. Kemudian kita masukkan if yang ketiga, jangan ditutup dulu dengan value if false-nya. Karena belum selesai ya. Kita ulangi lagi. If, jika apa? Jika nilai ini lebih besar sama dengan 75, kan gitu. Maka keterangan yang saya mau berikan adalah yang ada di sel I15 ini. Jangan lupa dikunci.
F4 atau Fn F4. Kita koma lagi karena sudah penutup Bapak Ibu. Biasanya kalau penutup kita nggak perlu ulang lagi if. Karena kita sudah masuk ke argumen value if false. Nilai jika salah. Maknanya jika yang ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, maka nilai yang kita akan kembalikan adalah kurang. Oh sorry, boleh klik alamat sel aja ya. Kita klik alamat sel saja, kita kunci FNF4. Jadi seperti itu cara baca rumusnya. Tutup kurung satu kali belum selesai. Dari mana kita belum tahu? Kita tahu karena dia belum berwarna hitam tutup kurungnya. Satu kali lagi belum berwarna hitam, belum selesai. Satu kali lagi sudah berwarna hitam. Artinya baru sempurnalah rumus kita. Nah, begitu ya. Tetapi kalau hanya masalah tutup kurung, Bapak Ibu biasanya di Excel dia langsung perbaiki sendiri gitu ya. Nah, nggak masalah kalau hanya masalah tutup kurung gitu kan. Kecuali masalah posisi argumen ini itu yang harus diperhatikan dengan baik. Tekan enter, selesai. Kemudian tinggal kopikan ke bawah seperti ini. Alright. Apa keuntungan kita mengklik alamat sel untuk keterangan supaya bisa dinamis data kita. Seandainya berubah pikiran, saya bukan ingin sangat baik, misalnya mau keterangannya excellent kan, sudah oke kan, dia juga bisa ngikut kan seperti itu. Itu keuntungan ketika kita memilih alamat sel kan gitu. Kalau baik kita pilih good, kemudian kalau cukup baik barangkali kita pilih mediocre. Mediocre gitu ya. Kemudian yang kurang baik ini barangkali kita buat nilainya fail ya atau dia gagal. Maka dia berubah secara otomatis. That's it. Kalau Bapak Ibu ingin kasih warna seperti tadi, ya silakan. Menggunakan conditional formatting. Kira-kira bisa dipahami tidak ya? Terlalu cepat atau tidak nih penjelasan kami? Kami kurang tahu nih. Maka kami ingin perhatikan komentar dari Bapak Ibu. Kita cek ada enggak pesan pertanyaan. Siap Kak, terima kasih. Aku aman. Siap Kak, terima kasih. Nah, nggak ada pertanyaan ya? Alright, aman ya. Oke, jangan-jangan ini sudah biasa semua kan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa eksplor ke kasus-kasus yang lain ya. Kalau nggak pecah nanti masalahnya bisa kita konsultasikan melalui grup WA kita. Karena ini adalah supaya memudahkan pemahaman, tentu kasus yang kita pilih juga kasus yang ringan gitu ya. Supaya pemahamannya dapat. Kan begitu. Itu if ya, if tunggal dengan if ganda. Kita lanjut barangkali setelah ini kita buka pertanyaan yang lebih serius. Kita tuntaskan dulu bagian if ini barangkali ya. Nah, ada lagi nanti if yang dikombinasikan dengan and gitu ya. Ini kita sudah kombinasi Bapak Ibu, tapi singkat saja supaya apa namanya ya. Kadang kalau terlalu banyak teori pusing jadinya kan. Logikanya seperti ini Bapak Ibu, kalau kita menggunakan if and, nah dari bahasa and itu kan kita paham ya, and itu kan artinya dan. Maknanya jika syarat satu terpenuhi, syarat dua terpenuhi, syarat tiga terpenuhi, ketiga-tiganya terpenuhi, kita ambil keputusan apa. Kalau dalam kasus ini, kalau administrasinya lengkap, nilai tesnya di atas 80, wawancaranya lulus, terpenuhi ketiga-tiganya, maka keterangannya adalah diterima. Value if true-nya adalah diterima. Tetapi kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka hasilnya akan ditolak. Nah, kasusnya seperti itu. Artinya, kita mengkombinasikan if dengan and. Jika and, maka syarat satu, syarat dua, syarat tiga, kalau terpenuhi ketiga-tiganya, apa keterangan yang kita buat? Kalau nggak terpenuhi, apa pula keterangan yang tidak kita buat? Kan gitu. Nah, kita akan pergi ke contoh soal yang fresh ya, yang masih seger. Kami memahami barangkali Bapak Ibu di sini kan banyak yang bekerja ya. Mungkin sampai sore kerjanya, udah kecapean gitu ya. Kena tuntutan kerja, ya kita harus paham juga materinya kan gitu. Sehingga mengambil kelas juga. Tapi Bapak Ibu santai saja, perhatikan saja, ikuti saja gitu ya.
Kecuali nanti ada mentok pertanyaan baru boleh ditanyakan langsung. Nah, sekarang kita akan tentukan nih keterangannya di sini syarat diterima administrasi lengkap nilai tesnya di atas 80 atau minimal 80 kalau dia lulus wawancara. Maka kita bisa menggunakan rumus if dan dikombinasikan dengan and ya. Begitu dia caranya. Sama dengan if and. Nah, and inilah yang akan kita perhatikan kalau di and ini Bapak Ibu ada lagi isinya gitu ya. Ada lagi isinya logical satu artinya syarat satunya apa, lanjutkan lagi logical 2 syarat duanya apa, lanjut lagi syarat 3 logicalnya apa. Berarti N ini sebenarnya berada di dalam logical test if ya. N di dalam if gitu ya. If logical testnya apa? Syaratnya apa? Karena ada 3 syarat, kita tambahkan N. Kan gitu ceritanya. Kemudian N baru menentukan syarat-syaratnya. Logical satu, syarat satu, apa yang menjadi syarat satu jika nilai administrasi ini kan gitu sama dengan karena dia berupa teks, maka kita buat saja lengkap gitu ya. Kan gitu. Kalau dia lengkap keterangannya itu yang menjadi syarat satu, logical satu gitu ya. Kemudian ditanya lagi, koma, diminta lagi logical 2. Syarat duanya apa di sini? Tuh, 2. Jawab dalam hati aja Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Biar ini terkoneksi aja, biar nggak ngantuk ya. Nah, syarat duanya adalah jika tes ini kan. Nah, jadi jangan salah klik, jangan administrasi lagi. Karena syarat keduanya adalah tes. Jika tesnya itu lebih besar sama dengan 80 nilainya, nah, itu yang menjadi syarat duanya. Kemudian koma lagi karena masih ada satu syarat kan gitu. Syarat ketiga apa? Jika nilai yang ada di sini tuh sama dengan lulus. Oke, kita tutup kurung. Nah, inilah sepanjang inilah yang menjadi logical test dari if kita ini. Jika apa? Jika administrasinya lengkap, kemudian tesnya lebih dari 80, kemudian wawancaranya lulus, baru kita lanjut rumus if-nya, koma, diminta lagi value if true-nya. Kalau terpenuhi ketiga-tiganya, kita mau ngapain? Nilai apa yang mau kita buat? Nah, kalau terpenuhi semuanya, Excel tolong buat diterima. Kan gitu. Kalau semuanya terpenuhi koma. Nah, jadi udah ada arahannya enak sebenarnya. Ketika kita memahami cara kerja rumus-rumus ini, untuk rumus-rumus yang lain rasanya mudah lah ya. Kita cukup tahu aja. Untuk ini pakai if, untuk ini pakai VLOOKUP, untuk ini ya. Kemudian ikuti saja arahannya, kan gitu. Diminta lagi value if false ya, value. Nah, bacanya value ya Bapak Ibu ya, bukan value. Kebetulan kami adalah sebenarnya English teacher ya. Saya sebenarnya guru bahasa Inggris Bapak Ibu. Bukan TI, bukan IT jurusan saja. Tapi ini hobi saja. Dari tahun 2020 sampai sekarang. Kan gitu ya. Value false, nilainya jika salah, maka nilai yang kita kembalikan adalah tidak diterima. Oke? Nah, silakan di screenshot barangkali rumusnya nggak perlu screenshot karena file latihannya kami serahkan. Artinya jika wawancaranya terpenuhi, tesnya di atas 20, kemudian wawancara lulus, kalau terpenuhi kita luluskan, kita terima, kalau tidak, kalau satu aja nggak terpenuhi, buat keterangannya tidak diterima. Enter. Dapatlah hasilnya Bapak Ibu. Kenapa ini diterima? Kita cek administrasinya lengkap, nilainya di atas 80, wawancaranya juga lulus. Maka diterima. Copy saja ke bawah. Nah, itu kelemahan kalau kita double klik Bapak Ibu ya, dia sampai ke bawah merujuk kepada nilai atau data terakhir kita. Jadi, kita perhatikan aja kalau data kita lihat ada lagi di bawahnya, jangan double klik ya, tapi cukup di drag ke bawah seperti ini aja. Nah, tuntas ya Bapak Ibu ya. Di sini kenapa tidak diterima? Karena nggak lengkap nilainya di 80. Nah, cukuplah penderitaannya ya. Ini cukup sekali penderitaannya. Right, itulah kombinasi penggunaan if dengan and.
Ya, silakan Bapak Ibu explore lah dengan kasus-kasus yang lain kan. Misal syarat apa? Syarat menjadi minantu. Satu, tingginya sekian. Kedua, lulusan ini. Ketiga, harus begini. Nah, buat keterangannya. Nah, jadi explore aja dengan kasus-kasus yang lain. Oke. Nah, ada pertanyaan. Kita lihat chatnya. Tolong lihat nomor 8, Bang. Oke, kita lihat nomor 8. Nomor 8, Bang ya. Nah, ini Bang, nomor 8 tidak diterima. Oh iya ya. Kenapa? Mantap. Question, good question. Kenapa nggak bisa diterima? Padahal administrasi lengkap, nilai di atas 95, dia lulus. Kita cek. There is something wrong kayaknya nih Bapak Ibu. Kenapa membuat dia tidak diterima? Oke, ini kasus juga ini ya. Aneh juga ini. Kenapa ya? Silakan mari kita analisa bersama Bapak Ibu. Kadang salah titik komanya kita perhatikan oke. 80-nya oke, F20-nya oke, ini juga oke. Kenapa bisa tidak diterima? Nah, kita cek ejaannya pas nggak ya? Coba kita tidak diterima nih. Kadang masalah ejaan berpengaruh dia, Bapak Ibu. Pilih yang ke sini aja ya. Coba ya. Kemudian yang ini dulu, kalau yang lulus, kita buat yang ini aja. Ini ngetes aja. Nah, bisa jadi salah ketik, memang salah masalah spasi itu sangat menentukan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir ya, jangan panik. Penyebabnya nggak jauh-jauh gitu ya. Bisa jadi ejaan atau apanya. Spasi satu spasi atau itu sudah mempengaruhi gitu. Mudah-mudahan. Nah, terima kasih Bang pertanyaannya Bang. Jadi kasus-kasus kesalahan ini sangat diperlukan. Kalau nggak terpikir kita. Mungkin tulisannya ada ya benar, benar sekali. Oke. Right, benar sekali. Ada ndak solusi Bang supaya kita bisa menentukan spasi nggak spasi ya? Kadang kan spasi di ujung kita nggak nampak nih. Ah, bisa dirapikan. Nah, materi kemarin ya pakai rumus stream ya. Kita bisa pakai rumus stream. Contoh nih, lengkap. Saya spasi di sini ya. Nah, kayaknya mirip. Coba saya uji pakai rumus match. Kita uji. Bukan match ya, exact maksudnya. Ini cara nguji Bapak Ibu, teks kita tuh sama atau enggak ya. Kita bisa uji antara teks ini dengan teks ini enggak sama nih. Saya yakin false. Nah, masalahnya spasi. Coba saya rapikan teks ini pakai rumus trim ya. Enggak di sini kita tentukan sama dengan trim. Nah, ini merapikan teks Bapak Ibu ya. Cleaning data lengkap. Kemudian saya akan bandingkan sama dengan exact teks yang ini dengan yang mana yang saya terhapus yang tadi ya. Oke, terhapus dengan yang G24 ya. G24. Nah, hasilnya true. Gitu ya. Oke, kalau ada terjadi ejaan salah seperti itu cara merapikannya, kita pakai trim saja yang sudah kita bahas kemarin. Oke, kita chat ya, chat lagi kira-kira bisa dipahami tidak penjelasan kami ya. Boleh dikasih kolom komentar. Di sini ada 5 juta memandang kami lihat. Kemarin ramai ini ada 10 orang ya, ini tinggal 4 orang ya. Kita maklumi saja berbagai macam aktivitas ya. Tadi ada beberapa yang izin, ada yang pergi ke sana, pergi ke sini gitu ya. No worries, no worries. 1 juta lanjut. 1 juta lanjut. Setuju. Apa tuh? 1 juta lanjut. Oke lah, kita lanjut ya. Alright. Memang kalau bahas Excel ini Bapak Ibu harus. Nah, kita lanjut yang if or. Oke, kita cek. Haha, kan ada lima. Oh iya, 5 juta. Oke. Oke, kita belum viral loh Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setelah kelas ini Bapak Ibu senang belajar sama kami kan bisa diviralkan, rekomendasikan kepada teman-teman kita yang lain. Cile. Oke, sekarang kita masuk if or. Kalau paham if and, otomatis paham if or. Kan gitu. Or.
Bahasa Inggris kan, or itu bahasa Inggris artinya kan atau. Ya udah kita bisa cerna tuh, kita bisa analisa. Satu aja yang terpenuhi, oke lah tuh. Kan atau. Kalau tadi kan and, dan. Ya harus terinclude semua. Kalau or itu satu aja yang terpenuhi, udah oke. Nah, tapi ini syaratnya agak berbeda Bapak Ibu. Pertama, tesnya di atas 75, minimal 75 ya, bukan di atas ya. Tetapi minimal 75, karena ada sama dengannya. Lebih besar sama dengan. IPK-nya 3, kemudian dia harus lulus tes wawancara. Itu yang menjadi syaratnya. Satu aja yang terpenuhi, maka kita bisa ambil keputusan. Diterima atau ditolak. Nah, kan gitu. Barangkali ini kita mau jadikan sebagai syarat untuk ini aja dulu ya. Syarat untuk tes awal barangkali ya. Bisa kita gunakan. Salah satu pilihan untuk tes awal. Ya, caranya sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Sama dengan if, jika apa, or, atau. Nah, atau apa kita masukkan. Jika nilai tesnya lebih besar sama dengan 75, itu syarat pertama. Koma lagi, kita masukkan syarat kedua. Jika IPK-nya itu lebih besar sama dengan 3, kan gitu. Kemudian masih ada satu syarat lagi, koma, jika wawancaranya, artinya jika sel ini isinya itu adalah lulus. Nah, maka kita tutup. Nah, ya, ini logical test semua. Kita ulang-ulang terus Bapak Ibu ya, biar terngiang-ngiangnya gitu ya. Nah, kata pepatah, lancar kaji dek diulang, pasal jalan dek ditempuh. Kan gitu kan. Diulang-ulang itu buat kita teringat. Oke, jika salah satu daripada tiga syarat ini terpenuhi, nah kan gitu cara baca rumusnya, koma, value if true-nya, kalau satu aja terpenuhi, kita buat keterangannya diterima. Kan gitu. Koma lagi, jika tidak ada satu pun yang terpenuhi, barulah kita ambil keputusan ditolak. Kalau nggak ada satu pun, ya nih, kalau masalah tutup kurung nggak oke, nggak masalah Bapak Ibu ya, dia ingatkan kita. Do you want to accept this correction? Gitu ya. Kamu ingin menerima perbaikan ini, jadi Excel tuh baik sekali hatinya Bapak Ibu. Nah, diterima semua kayaknya karena oh ada yang ditolak satu orang ya. Kita cek yang ditolak ini, kenapa bisa ditolak ya? Kita lihat nilai tesnya di bawah KKM 74, IPK-nya 2,50, wawancaranya juga enggak lulus. Maka dia ditolak. Demikian Bapak Ibu ya tentang penggunaan if or. Kami rasa fungsi logika inilah yang ada di dalam fungsi logika yang harus kita pahami. Setelah ini insya Allah kita akan pahami fungsi lookup lagi ya yang sering juga kita perlukan, kita gunakan. Kalau minimal syaratnya dua baru lulus, minimalnya dua syarat baru lulus. Ondai, ngeri pertanyaannya ya. Kalau minimal dua syarat baru lulus. Ya juga ya, ada juga kasusnya kayak gitu kan. Barangkali kita harus kombinasikan dengan rumus yang lain, Bang Eko ya. Kita harus cerna lagi. Kalau dia dua baru lulus. Kalau dua baru lulus. Hmm, 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 hmm. Oke, ini PR bagi kami Bang Eko ya untuk saat ini. Barangkali belum ini Bang Eko. Mohon maaf, nanti aman tuh. Pasti pasti ada caranya. Saya yakin, Bu. Saya yakin pasti ada caranya. Tapi sekarang karena diburu-buru waktu, takutnya terlalu lama mikir ke sana, nanti substansi yang lainnya hilang kan gitu. Tapi Bang Eko jangan khawatir, karena kan kita ada pertemuan ketiga. Insya Allah kita akan jawab di pertemuan ketiga. Gaya guru kan seperti itu kan. Ya juga ya, kalau dua syarat baru lulus. Oke, ini PR, tantangan bagi kami. Ya. Jangan-jangan Bang Eko tahu nih di sini nih. Kalau Bang Eko tahu boleh di-share aja Bang Eko, nggak ada masalah. Di sini sebenarnya nggak ada guru dengan siswa ya di sini yang ada apa ya moderator lah orang kali ya. Ada yang mengarahkan alurnya pertemuan kita ini. No 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 ya. Tapi pertanyaannya menarik Bang Eko. Saya penasaran juga kalau syaratnya dua ya. Kalau N or itu kan kalau N ya harus semuanya, kalau or oh ada baru teringat saya. Kalau syaratnya dua berarti if berkali-kali tadi Bang.
bisa tuh if berkali tadi. Jika nilainya sama dengan ini, kemudian eh, ini kalau terpenuhi, jika ini terpenuhi ini, jika ini. Oh, bisa Bang, pakai if yang bertingkat dia, bisa. Saya pernah mengalami kasus ini. Tapi biar ini kalau ada sisa waktu nanti Bang ya, biar nggak hilang yang fokusnya gitu kan. Nah, kita bahas setelah ini ya, setelah episode kedua, kita kunci dulu jawabannya Bang Eko. Tapi saya sudah tergambar. Gimana kalau dua, berarti kita buat lagi logikanya gitu ya. Tinggal pasang logika sih sebenarnya. Berarti kalau nilai tesnya dan ini, nanti kita bahas setelah ini Bang, episode berikutnya. Insya Allah sudah tergambar sama kami. Oke. Baik, sepertinya di bagian sini sudah oke ya, karena ada satu lagi, satu tema lagi yaitu fungsi lookup ya. Karena fungsi lookup ini yang lebih seru menurut sebenarnya seru semua sih, tergantung ini ya, kebutuhan aja. Kita nggak usah simpan karena ada latihannya. Di sini kita akan coba bahas beberapa contoh fungsi lookup ya. Ada cek, kita coba cek lagi ceknya, ada nggak ceknya? No. Kalau minimal dua syarat baru, oke, pertanyaan dia. Nah, alon-alon asal lakon. Sekarang kita masuk kepada fungsi lookup. Fungsi lookup tuh banyak sebenarnya Bapak Ibu ya, tidak hanya VLOOKUP, sebenarnya ada banyak. Tapi di sini kita bahas beberapa saja karena ini yang paling sering digunakan. Simpelnya, sederhananya sesuai dengan nama, lookup itu kan melookup gunanya ya, mencari data. Mencari data tentu berdasarkan nilai acuan yang sudah kita tentukan. Nah, di sini ada beberapa materi yang kita bahas, ada value false, seperti apa pula kasusnya, value true, dan seterusnya. Kita masuk kasus yang pertama adalah value menggunakan range lookup false ya. Kita buka yang fresh-nya, di sini ada yang fresh, yang masih segar datanya. Tapi Bang Eko kalau nggak salah ikut ya membahas kelas yang 11 kasus VLOOKUP tuh ya. Kalau ikut berarti ini udah geleng, udah Bang Eko udah pernah ngikuti ini berarti ini. Kalau pernah ikut gitu ya. Nah, baik di sini kita akan, nah kita lihat chatnya. Belum, oh belum ya. Oke, kita akan bahas Bapak Ibu. Kita diminta lengkapi nama barang dan harga berdasarkan kode. Kalau SG3, apa nama barangnya, berapa harganya. Di mana kita cari? Kita cari di tabel bantu namanya. Sebelah ini kita sebut dengan tabel bantu. Atau orang juga sebut istilahnya tabel referensi. Inilah referensi tabel kita. Kalau kodenya SG3, dia ngambilnya dari sini nanti itu data tuh. Maka nama barangnya adalah Samsung Galaxy A03s. Semoga kita dapat beli nanti ya harganya. Entah benar gini, entah salah ya Bapak Ibu ya. Karena ini data fiktif ya, data manipulatif. Hanya untuk pembelajaran saja. Nah, caranya mudah sekali. Tapi kayak saya punya feeling nih, Bapak Ibu. Kayak VLOOKUP, HLOOKUP ini udah paham semua kayaknya ya, feeling saya kan. Karena berseleweran saya lihat di tutorial-tutorial TikTok di mana banyak sekali yang membahas ini kan. Cuman karena kita buka kelas lengkap, ecek-eceknya kan namanya solusi lengkap ngolah data, nggak ada salahnya juga kita bahas kan seperti itu. Excel, VLOOKUP dong. Ada chat kita baca dulu. Nah, tahu penting. Ya sih, ini kan untuk memantapkan. Ya, betul sekali Bang Eko. Sama dengannya hilang. Salah satu alasan saya buka kelas itu sebenarnya Bang Eko supaya ilmunya itu makin pakem gitu ya, makin mantap, diulang-ulang, diulang-ulang, diulang gitu. Nah, kita bilang sama Excel, Excel tolong dong lookup data yang di tabel vertikal. V ini kan singkatan dari vertikal kan gitu. Kemudian Excelnya nanya, lookup value. Kamu mau mencari nama barang itu berdasarkan nilai apa? Kan gitu. Kita kasih tahu Excelnya. Tentukan nama barang berdasarkan kode ini. Kalau SG3 apa sih nama barangnya kan gitu. Ini kita sebut dengan lookup value atau bahasa sederhananya
nilai acuan pencarian kita. Berdasarkan nilai apa? Kan gitu. Kemudian koma, Excel nanya lagi, tabel array-nya di mana? Data yang mau kamu cari itu di mana? Kamu jangan suruh-suruh aja gitu kan. Kasih tahu aku di mana onggok datanya kan gitu. Nah, kita kasih tahu Excel. Dari sini Excel ya. Dari H5 nih sampai ke J9. Tengok di situ datanya. Nama barang tuh tengok di situ. Kan gitu bahasa Excelnya. Kemudian Excel nanya lagi, nah, koma, nah, di kolom keberapanya? Kan gitu. Call index 6. Call itu singkatan dari kolom. Kan banyak nih data sini, kata Excel. Kamu yang jelas lah nyuruh-nyuruh tuh jangan sembarangan kan gitu. Di kolom keberapa data yang mau kamu cari? Nah, kita kasih tahu Excelnya. Nama barang tuh di kolom kedua dia Excel. Kode kolom satu, nama barang kolom dua. Kita ketik angka dua. Kemudian koma nanya lagi. Kamu ingin saya cari data itu berdasarkan true atau false gitu. Nilainya persis sama, false, exact. Nah, di sini ada exact ya, exact match. Nilai SG3 itu persis sama dengan yang ada di sumber atau gimana? Atau berdasarkan rentang. Dalam kasus ini, false Excel. Nilainya mesti persis sama dengan yang ada di tabel bantunya. Artinya SG3 di sumber utama dengan tabel bantu kita mesti persis sama. Artinya bukan dalam bentuk rentang data ya, tapi dalam bentuk teks. Biasanya seperti itu. Oke, selesai. Kita tekan enter. Nah, baru dikasih tahu Excel kalau SG3 dia adalah Samsung Galaxy A03. Kita cek ternyata Excelnya jujur gitu ya. Excelnya jujur. Kemudian hati-hati Bapak Ibu di sini kejadian yang kalau memahami rumus ini kami rasa nggak sulit ya. Yang paling penting lagi kadang-kadang ketika kita copy rumus banyak masalah yang terjadi. Nah disinilah muncul pertanyaan. Barangkali bagi yang baru menggunakan rumus ya. Tapi kalau yang sering oke nggak masalah. Kenapa di sini bisa NA? NA ini kan singkatan dari not available, nggak tersedia. Artinya data yang kita cari itu nggak dapat Excel mencarinya. Kita cek penyebabnya. Oke, ternyata Bapak Ibu setelah kita copy rumusnya, bergeser rumusnya Bapak Ibu. Tadi kan H5 mulainya kan, sekarang dia menjadi H6 nih. Perhatikan nih yang sudah dikasih warna merah ini Bapak Ibu. Berarti SG3 ini nggak kebaca dia. Tentu yang dicari nggak dapat kan. Itulah penyebabnya. Maka hati-hati ya, sebelum kita mengcopy rumus, pastikan bagian mana yang harus kita kunci selnya dan bagian mana tidak harus dikunci ya. Nggak mesti dikunci terus ya. Kayak H5J9 ini kan tabel array-nya. Tentu harus kita kunci semuanya supaya nggak bergeser. Tapi D5 jangan dikunci ya. Karena di sini D5. Oke, kita coba ke bawah, dia bergeser lagi D5-nya kan gitu. Di sini D6 ya pas dia kan gitu, bergeser sesuai dengan gerakannya. Kalau kita satu lagi, di sini dia menjadi D7. Nah, memang ini hasilnya. Maka kunci saat dikunci jangan dikunci pada saat jangan dikunci begitu Bapak Ibu ya. Coba kita kunci, tentu hasilnya akan itu semua yang diambil kan gitu. Kita copy. Nah, kenapa Samsung semua nih yang diambil? Ya, kenapa? Karena kita kunci sel pertamanya ini D5 gitu ya. Tentu SG3 semua yang dicari. Nah, itu logikanya Bapak Ibu. Karena fungsi absolut ini penting sekali untuk dipahami ya. Ketimbang kita memahami rumusnya saja. Karena kalau memahami rumus insya Allah nggak terlalu sulit. Tapi fungsi absolut ini yang selalu, yang tak jarang membuat orang salah atau kebingungan gitu. Kemudian untuk harga ya kita lakukan hal yang sama Bapak Ibu. Cuman di sini kita mau melatih apa ya? Kunci mengunci, boleh kita copy rumusnya, boleh kita ulang lagi. Jadi itu terserah Bapak Ibu. Tapi di sini kita ulang saja VLOOKUP. Nah, yang kedua ini kita pakai metode kedua lagi ya. Tadi metode satu, metode keduanya ternyata bisa juga sekaligus Bapak Ibu hasilnya. Lookup value-nya langsung saja kita blok semua. Boleh ya seperti itu. Koma, tabel array-nya ini Bapak Ibu.
Nah, dengan cara yang seperti ini, tabel array-nya nggak perlu dikunci. Nah, itu pula dia, ya, nggak perlu dikunci. Nah, kolom keberapa, nama harga, kolom ketiga, kemudian kita pilih. Kalau tadi false, sekarang kita pilih nol ya. Ya, jadi false itu sama dengan nol. Kalau true sama dengan satu. Jadi jangan bingung ya. Kenapa ada nol, kenapa ada false. Jadi false itu ya nol, true itu adalah satu, kan gitu. Enter. Nah, langsung dapat semuanya. Jadi ada dua cara. Sebenarnya banyak cara-cara yang lain sih sebenarnya kan. Cuman ini fondasinya seperti itu ya. Bisa kita klik satu value-nya atau bisa array-nya sekaligus sehingga hasilnya muntahkannya. Maka ada biru seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ada bertanda biru seperti ini kayak sinar-sinar itu kena dia split, split ya, dimuntahkannya. Hasilnya berdasarkan array yang ada di sini. Oke, itu contoh penggunaan VLOOKUP menggunakan pendekatan false. Alright. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami enggak ya? Bapak Ibu boleh kasih kabar. Kalau paham, kasih tulis angka satu aja. Kalau belum, tulis angka nol. Oke. Sepertinya audiens kita di dalam ini baik-baik lah semuanya ya. Apa namanya? Pemalu-pemalu kayaknya. Satu. Oke. Atau kakak Ririn jangan-jangan udah tahu dari awal lah kakak Ririn ya. Udah tahu dari awal Kak. Tapi kami berharap, harapan kami ya selaku tutor tentu ingin memberikan yang terbaik. Oke, aku pemula. Serius lah nih Kak. Oke. Nah kakak paham ya insya Allah ya, paham ya. Alright. Dapat logikanya ya. Oke, yang penting logikanya gitu kan. Ah, oke. Paham Mas? Ya kita lanjutkan ya. Kita masukkan yang kasus pakai true lagi. Ya, kalau tadi kan yang pakai false, insya Allah paling ngeblank dikit. Oh, ada ngeblank. Ya, oke lah, enggak apa-apa ya. Namanya proses ya. Itu artinya ada proses ya. Yang kita khawatirkan kalau nggak ada ngeblank sama sekali. Oke, sekarang kita coba kasus yang pakai true lagi. Kami takut terlalu panjang lebar nanti apa namanya jadi makin lupa yang lain-lainnya gitu kan. Oke, dalam kasus ini ya kita mencari data juga, cuman di sini pakai true kita ya. Lengkapi NH kan gitu dan AM. NH itu maksudnya di sini Bapak Ibu nilai huruf, AM ini angka mutu ya. Berdasarkan NA. NA itu yang ini. Kalau 70 nilai sesuatu berapa NH-nya gitu ya. Kalau kita cek di sini di rentang data, kalau 70 ya kan? Maka NH-nya adalah B kan gitu. Kalau dia 70 NH-nya. Cuman di sini kita coba praktekkan kalau kita lihat di sini kalau 90 NH-nya berapa NA-nya berapa NH-nya kita cek di sumber data tidak ada nilai 90 gitu ya. Tidak ada. Maka kita menggunakan pendekatan true. Artinya yang mendekati dengan 90 adalah angka 85. Kan gitu. Nanti hasilnya adalah A. Itu hasil yang akan dipanggil gitu ya. Oke, dan seterusnya kalau 57 kita lihat juga nggak ada di sini. Gitu ya. 57 ini berapa nih nggak ada di sini. Nggak dapat dia kalau kita pakai pendekatan false. 57 berarti dia mendekati 55 ini. Kan gitu. Maka NH yang akan dihasilkan adalah C. Kira-kira begitu skenarionya. Mudah-mudahan dipahami ya. Sekarang daripada kita masukkan 70, kita cari B, kita ketik kan nggak seperti itu ya konsepnya. Kita pakai rumus VLOOKUP. Minta tolong aja sama Excel. Excel tolong cari data yang ada di tabel vertikal. Lookup value-nya, kamu ingin menentukan NH itu berdasarkan apa? Oh, berdasarkan NA. Nggak bisa diketik Bapak Ibu karena terhalang, karena terlalu dempet. Kita ketik manual aja ya. Berarti di sel N4 ya. Berada di sel N4 ya. Boleh kayak gitu, koma. Tabel array-nya yang mana? Ya, tabel array-nya ya ini semua gitu ya.
Jangan lupa dikunci. Nah, karena kita sudah bahas, kita langsung saja F4 atau Fn F4. Kolom keberapa? Kita cek di tabel array-nya. Nilai 1 rentang nilai 2 NH, berarti kolom ketiga. Range lookup, nah ini poinnya di sini sebenarnya. Apakah berdasarkan nilai yang mendekati atau yang persis sama? Coba kita pilih yang false Bapak Ibu ya. Bakalan ada yang tidak dapat hasilnya atau dia NA nanti kita cek. Nah, ini kalau kita menggunakan false. Nah, kenapa dia NA? Karena 90 nggak ada di sini. 62 juga nggak ada di sini. 70 kok dapat kebetulan 70 memang ada. 45 kok dapat kebetulan 45 ada. Kan gitu. Supaya semua hasil kita dapatkan, jangan gunakan false, tetapi kita gunakan true atau angka 1. Maka Excel dapat dia mencari. That's it ya. That simple. Nanti untuk AM ya sama, lakukan hal yang sama. Kita coba dengan cara yang kedua dengan menseleksi semua NA gini ya boleh juga Bapak Ibu ya. Kemudian koma lagi tabel array-nya semua ini. Koma lagi kolomnya adalah kolom ke 1, 2, 3, 4 ya. AM kolom keempat dari tabel array-nya. Kita pilih true. Kita buat satu aja ya. Sama aja ya. Kita pilih satu. Enter. Maka langsung dapat hasil semuanya. Itulah perbedaan antara true dan false. Kira-kira clear? Oke. Nggak ada hiburan pula ya. Nah, pokoknya di sini kita undang satu orang yang bisa menyingkirkan pikiran ya. Agak bisa ngelawak. Kalau guru kan di sekolah harus pandai ngelawak kan. Oke. Bagaimana Kak Ririn, Bang Wayan, dan di sini ada Bang Eko. Kita cuman berempat kita cuman ya, berlima. Oke, kalau Bang Eko sudah pernah ikut, tidak salah. Kalau Bang Wayan kayaknya pernah ikut enggak ya, yang Excel Master ini? Oke. Alright, sepertinya oke ya. Sepertinya nih ya, kami anggap aja oke karena nggak ada pertanyaan gitu ya. Kita masuk lagi. Nah, di sini. Iya nih, berempat kayak member Blackpink. Blackpink memang sedikit. Sebenarnya ada 12 orang nih Kakak Ririn yang daftar kan, cuman Allah alam ada kegiatan berbagai macam kan. Kebanyakan yang peserta kami ada-adakan nih udah dapat video aja udah cukup bagi mereka kayaknya ya. Sepertinya seperti itu ya yang kami alami. Oke, sekarang kita akan coba kombinasikan VLOOKUP dengan data validation atau drop down list ya, atau drop down ya, kita buat daftar pilihannya, drop down list. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, ini hasil ya yang sudah kita buat. Ini kita sebut dengan drop down atau daftar pilihan. Maka dia langsung berubah seperti ini. Apa keuntungan menggunakan cara ini? Ya, keuntungan nilai pencariannya pasti benar. Nggak mungkin salah ketik. Nah, jadi pasti dia benar karena kita ngambil dari sumber yang ada. Nah, ini kita sebut dengan drop down list. Jadi yang kita pahami di sini sebenarnya cukup bagaimana cara membuat drop down listnya. Nah, cara mencari barangnya, harganya ya kayak tadi. Nah, seperti rumus tadi juga. Gimana cara menghasilkan daftar pilihan seperti tadi? Nah, kita pergi ke data. Nah, cara ngingatnya gimana ya supaya nggak lupa ya. Kok nggak bukan di insert ya? Kenapa di data? Karena dia berhubungan dengan data-data. Ini semuanya data juga ya. Memang kebiasaan aja. Kemudian dicari mungkin di setiap laptop agak berbeda fiturnya. Pokoknya cari aja yang ada keterangannya data validation. Maknanya ini Bapak Ibu, sebenarnya data validation itu tidak sebatas membuat daftar pilihannya, dia lebih luas penggunaannya. Data validation itu maksudnya data yang valid, artinya data yang kita perbolehkan untuk diketik di sel yang kita pilih tadi. Data apa aja sih yang kita perbolehkan, yang kita izinkan? Nah, itu sih sebenarnya konsep dari data validation itu. Maka muncul dia banyak pilihan gitu ya.
maka muncul dia banyak pilihan. Data apa aja yang kita allow, nah allow itu kan artinya kita izinkan. Nah, any value berarti semua nilai kita perbolehkan. Whole number berarti semua yang berkenaan dengan number. Kemudian banyak lagi pilihan di sini. Dalam kasus ini kita pilih list yang kita bolehkan, daftar yang sudah kita tentukan. Di luar daripada daftar itu jangan coba-coba. Nah, kan gitu. Di luar daripada daftar yang kami tentukan jangan coba-coba diketik. Lanjutkan source. Nah, boleh diketik langsung kalau pilihannya nggak banyak. Misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan contohnya di daftar pilihan itu laki-laki dan perempuan. Kalau dua saja, koma, kemudian perempuan, oke ya. Kalau hanya dua daftar pilihannya, biasanya kan banyak daftar pilihannya. Kalau banyak, ketimbang kita ngetik, lebih baik kita seleksi sumbernya. Kita pilih, klik ini. Nah, kita mau nampilkan kode nanti di sini kan, maka kita seleksi kode. Nah, sebenarnya supaya nampak aja nih Bapak Ibu, kalaupun banyak datanya, oke ya, nggak ada masalah. Karena ini supaya kelihatan besar aja, biar enak memahaminya kan gitu. Enter, oke. Maka muncullah daftar pilihan tadi. Nah, setelah muncul daftar pilihan, ya kita tinggal cari nama barang atas kode ini apa, harganya berapa, dia hasilnya di dinamis. Berarti kan kita cukup pakai VLOOKUP tadi kan. Nah, kita akan pakai VLOOKUP. Ya, sudah oke nih, karena sudah paham tadi kan ceritanya VLOOKUP. Tentukan dang nama barang berdasarkan apa? Berdasarkan kode ini loh, kan gitu. Koma, tabel array-nya di mana? Di sini. Cari di sini sumber datanya. Kemudian kita kunci lagi FNF4, koma, kolom keberapa? Kita tentukan nama barang satu dan 2. Kolom kedua, pendekatannya apa? Kita pilih yang false karena mesti persis sama. Enter. Maka langsunglah dia dapatkan nama barang sesuai kode yang sudah kita tentukan. Untuk harga, ya ulangi saja. Kalau malas mengulangi, kita kunci dulu sel value ini supaya nggak bergeser. FNF4. Kemudian kopikan saja rumusnya ke bawah. Kalau malas ngulang-ulang. Cuman kok hasilnya beda. Karena kita belum merubah kolomnya. Sementara harga itu kan letaknya di kolom ketiga. Tapi sebenarnya ada tips, ada trik gimana supaya kolom itu bergeser dengan dinamis. Gimana baris itu bergeser dinamis. Sebenarnya ada triknya. Tapi barangkali kalau ada waktu yang sisa nanti Bapak Ibu juga masih kuat menerima, bisa kita jelaskan. Seperti itu. Nah, itu penggunaan VLOOKUP true, VLOOKUP false, kemudian yang sudah kita kombinasikan dengan data validation. Ya nih berempat kayak member ping. Oh masih yang tadi ya. Oke, semoga mungkin semoga Kakak Ririn tidak ini ya, tidak kurang semangatnya walaupun tidak ramai ya. Biasanya kan di bootcamp tuh ramai kan ada sampai ratusan. Karena kami belum viral kayaknya, maka dia masih sedikit. Ya, clear Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, kita main cepat-cepat nih. Kalau nggak ada pertanyaan kami cepat-cepat aja Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu nunggu-nunggu nak jelas kan, lebih baik kami lanjut aja. Sekarang kita akan coba bahas yang halukap. Jadi ketika Bapak Ibu paham dengan VLOOKUP, maka secara otomatis udah paham dengan halukap. Bedanya simple. Kalau VLOOKUP, sumber data yang kita cari di tabelnya vertikal gitu ya. Kalau halukap, sumber datanya itu berbentuk horizontal. Di situ aja sih bedanya. Jadi kapan kita pakai halukap? Kita cek sumber data yang mau dicari itu bentuknya horizontal atau vertikal kan gitu. Tanda horizontal judul itu biasanya posisinya sebelah kiri Bapak Ibu ya. Kalau vertikal judul itu biasanya letaknya di atas kan gitu. Caranya sama, persis sama, tidak ada bedanya. Halukap, Excel, cari data di tabel horizontal. Lookup value berdasarkan apa? Berdasarkan kode, kan gitu, koma. Di mana sumber datanya? Tabel array-nya. Kita seleksilah tabel array-nya dari sini sampai ke sini.
Jadi yang kita seleksi isinya saja Bapak Ibu ya. Yang kita seleksi isinya saja. Kalau diseleksi sampai sini boleh juga enggak Ustaz? Ya boleh-boleh aja. Cuman poin utamanya, konsepnya, data yang kita cari itu dari sini sampai ke sini. Ya dari sampai ke sini pun oke kan? Nggak ada masalah. Sampai ke sini pun oke, nggak ada masalah. Cuman biar paham aja yang kita mau cari dari sini sampai ke sini. Karena sudah paham tadi metode kunci mengunci, kita langsung kunci saja karena kita mau kopikan rumusnya. Bedanya ini aja Bapak Ibu. Kalau tadi kan call index number, kalau sekarang row, baris. Nama barang itu dia baris ke berapa? Kita cek di tabelnya. Nah, nama barang itu berada di baris kedua. Itu aja sih bedanya. Kemudian kita pilih yang false, kena exact match ya. Enter, selesai. Kopikan ke bawah. Kita dapatkan hasilnya. Nah, untuk harga sama, halukap. Kemudian kita seleksi. Nah, ini kita pakai cara yang kedua. Tabel array-nya yang ini. Jadi nggak perlu dikunci ya. Kalau cara yang kedua nggak perlu dikunci. Harga berada di baris ketiga. Kita gunakan yang false, Bapak Ibu. Enter. Nah, kita dapatkan hasilnya. Kemudian yang penting sebenarnya untuk dipahami, kelemahan ya. Kami mau sampaikan, kelemahan dari VLOOKUP HLOOKUP ini adalah, dari tadi kita sudah bahas VLOOKUP VLOOKUP kan. Kelemahannya itu nilai acuannya di tabel array Bapak Ibu dia mesti ada di sebelah kiri. Itu kelemahannya. Kita nggak bisa ngambil kalau data itu ada di sebelah kanan dia. Maka itu kelemahan. Seandainya kode ini letaknya di nama barang ini di tengah-tengah, kita nggak bisa panggil data yang lain Bapak Ibu. Karena dia hanya bisa memanggil ke samping kanannya. SG3 ke samping kanannya inilah yang bisa dipanggil. Dia nggak bisa memanggil ke kirinya. Nah, kan kayak gitu. Nggak bisa. Dia hanya bisa manggil ke kanan. Dia tidak bisa panggil data yang ada di kirinya. Solusinya gimana? Seandainya kita tetap mau lookup, sementara kodenya ini berada di tengah. Solusinya ada dua. Banyak sih sebenarnya. Cuman minimal ada dua solusi yang paling sering dilakukan. Kode ini kita letak posisinya ke pangkal gitu ya. Artinya kita rubah posisinya. Atau jika Bapak Ibu menggunakan HH kayak anggota pramuka. Anggota pramuka. Aduh, sedih jadinya Bang ya. Jadi plus minus sih kalau jumlah sedikit kan plusnya barangkali kita lebih leluasa bertanya apa yes. Oh itu maksudnya ya. Kalau rame ada plus minus. Kalau rame mungkin lebih seru. Ada yang bertanya, kita mendengar. Oke. Kalau kami yang buat acara, tentu kalau ditanya pengennya rame kan. Nah, kalau rame banyak pula duitnya. Gitu. Oke, Regu Tulip hadir. Masya Allah. Nah, jadi silakan Bapak Ibu tegur sapa aja di dalam ini ya. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu formal-formal amat gitu ya. Karena kita sudah seharian bekerja sama ya. Kami juga udah seharian ngajar tadi kan. Jadi jangan serius-serius amat. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kalau Bapak Ibu menggunakan Excel 365, kita bisa tuntaskan pakai rumus XLOOKUP. Nah, itu solusi yang kedua. Contohnya ini kan kodenya ada di tengah nih, ya kan? Bukan di pangkal ya. Sementara kita mau manggil nama barang. Kalau kita pakai VLOOKUP, VLOOKUP-nya error dia. Dia nggak bisa mundur. Kayak gajah ya. Yang nggak bisa mundur apa ya? Hewan apa yang nggak bisa mundur kan? Nggak bisa dia mundur. Dia hanya bisa lihat di sebelah kanannya. Gitu. Kita lihat tulip. Amin ya. Oke. Solusinya XLOOKUP Bapak Ibu. Kalau menggunakan Excel 365. Kita coba yang freshnya. Nah, jadi kita lihat di sini kan acuannya itu kan di tengah letaknya ya. Nah, di sini. Kalau VLOOKUP dia nggak bisa memanggil nama barang. Tapi kalau memanggil harga oke sih. Kalau yang kita seleksi seperti ini tabel array-nya. Kita pokoknya kita mulai tabel array dari sini ke sini dia bisa manggil harga. Tapi nggak bisa manggil nama barang.
Berbeda halnya dengan rumus X lookup. Nah, X lookup ini mau kiri mau kanan. Oke, karena cara kerjanya berbeda Bapak Ibu. Cara kerjanya berbeda. X lookup ini pengembangannya. Boleh dicek di laptop Bapak Ibu. Kalau belum ada, berarti Excelnya belum Excel 365. Dia minimal versi 2021 atau Excel 365. Mana nilai acuannya masih sama. Nilai acuannya adalah berdasarkan kode, koma. Di sini letak bedanya. Ini harus dipahami nih. Di sini orang banyak yang gagal memahaminya. Apa yang dimaksud dengan lookup array? Ya, array itu kan tumpukan data ya, bahasa kita ya, tumpukan data. SG3 ini di mana letak tumpukan datanya? Nah, ya, tumpukan data SG3 itu di mana? Nah, tumpukan datanya di sini. Jadi nggak peduli dia tumpukannya apakah sebelah kiri, sebelah kanan, di pangkal, di ujung, nggak peduli X lookup tuh. Gitu pula kehebatannya. Oke, kita kunci Fn F4. Kemudian titik koma lagi, baru ditanya return array. Artinya nilai yang mau kamu ambil yang mana? Return, gitu ya. Return itu kan kembali kan. Nilai yang mau kita kembalikan tuh yang mana? Nah, nama barang, ya udah nama barang sebelah kiri, nggak ada masalah ya. Dia bisa melakukannya Fn F4. Enter. Nah, kemudiannya banyak lagi fungsi-fungsi yang lain sebenarnya Bapak Ibu. Kalau if not found, langsung dia. Kalau data yang kita cari itu nggak jumpa, bolehlah kita terapkan yang satu ini. Kalau dalam rumus ya, kalau ada kurung siku, dia nggak wajib hukumnya. Dia opsional ya, sesuai dengan situasi saja. Kalau kita mau tambahkan boleh. Misalnya if not found, seandainya kode yang kita cari itu nggak ada di sini, kita mau tentukan apa keterangannya. Misalkan di sini saya pusing, artinya nggak jumpa. Saya pusing, gitu ya. Saya pusing, enter. Nah, SG3 kenapa dapat? Karena memang ada di sini. Coba AB. Hasilnya saya pusing. Kenapa? Karena data yang kita cari nggak jumpa di sini. Kan gitu. Bisa dilangsung. Kalau VLOOKUP kan kita harus kombinasikan dengan if error kan. Kalau XLOOKUP kita bisa sekalian aja. Gitu Bapak Ibu. Alright, tinggal dikopikan rumusnya ke bawah seperti ini. Oke, right. Untuk harga kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan menseleksi ke semua array-nya. Boleh juga, nggak ada masalah. Koma, untuk array-nya mana? Tumpukan data ini di mana letaknya? Di kode ini. Nggak usah dikunci ya. Kalau udah sekalian array, nggak usah dikunci lagi. Kemudian returnnya yang mana? Harga berarti yang ini. Jadi bebas deh Bapak Ibu. Posisinya bebas. Bebas. Bebas ya. Mau kiri mau kanan dia oke. Enter. Langsung kita dapatkan hasilnya. That simple. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kita cek ada pertanyaan tidak ya. Sunnah ya Mas. Ya betul. Sunnah. Sunnah muakkad. Tapi tergantung kasus ya, tergantung kasus. Kalau semua datanya ada, berarti kan nggak perlu diisi kan. Tapi kalau kita pengen tampilkan, kalau data yang dicari nggak ada, kita mau nampilkan apa, ya kita buat. Jadi kembali lagi kepada kebutuhan kita saja. Nah, itu XLOOKUP. Kemudian terakhir Bapak Ibu, di sini ada lagi indeks match ini butuh ketenangan. Kita rehat sejenak, kita tegur sapa sejenak barangkali. Iya. Ah, karena dia harus jeda, maksudnya biar nggak pusing, 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 pusing. Saya mikirkan Bapak Ibu sih sebenarnya. Kalau saya oke ya, kalau saya oke oke aja. Tapi kalau ada tampilan kamera kan lebih seru sebenarnya nih kan. Ini saya kayak ngomong sendiri Bapak Ibu. Right, but that's okay, no problem because there is something kita maklumi aja. Hmm. Kita mau polling dulu ya, kita survei. Bapak Ibu, siapa saja dari 5 juta ini yang sering menggunakan index match atau yang sudah paham dengan index match? Siapa saja di dalam room ini yang sudah paham dengan index match? Di sini kita lihat ada yang menjawab.
Wih, Kak Riri ini down to earth, merendah aja nih kayaknya. Hmm, bagaimana kalau Bang Wayan udah ahli kayaknya, Bang Eko kayaknya sudah ahli nih. Ingin mematenkan aja kata dia. Kakak, kalau boleh motivasinya Kak Ririn ikut kelas ini karena kebutuhan kerja atau gimana? Kita cerita sebentar ya, biar ada jeda. Oke, kena kerja ya. Oke, kebanyakan kerja. Sama pakai smart work seperti arahan abang. Sama smart work ya, kerja cerdas ya. Cuman saya punya feeling Bang Eko ini udah suhu nih, feeling saya. Eh, Feeling saya kuat nih Bang Eko. Sama mau lebih deep aja. Oke. It's okay, no problem. Eh, Kan kita sudah punya grup ya. Jadi walaupun Bapak Ibu nanti udah selesai belajarnya, bukan berarti silaturahmi kita berhenti ya. Enggak seperti itu. Kita enggak 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 100% bisnis gitu ya. Persahabatan iya, silaturahmi iya. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita bisa memberi manfaat, bisa menolong orang gitu ya, bisa menyelesaikan pekerjaan orang banyak. Itu alhamdulillah. Kan seperti itu. Kira-kira sudah kuat lagi menerima dengan ini kita akan masuk index match karena index match banyak yang bilang agak pusing kata dia kan bagi yang baru-baru gitu ya. Tapi bagi kalau kita sudah dapat cara kerjanya sebenarnya kan memahami cara kerja rumus kan. Nanti apapun kasusnya bisa kita selesaikan sebenarnya. Oke lah kita tuntaskan indeks match ini Bapak Ibu ya. Setelah ini baru kita let's go. Ya. Baru kita apa? Yang mau istirahat, kalau istirahat, kalau ada yang mau nanya kita persilahkan. Kan seperti itu. Jadi kita fleksibel aja. Silakan dibaca Bapak Ibu. Sebenarnya indeks match itu bukan satu rumus ya, tapi dia dua rumus yang kita kombinasikan. Artinya rumus itu bekerja sama. Nah, kita pahami dulu satu persatu biar paham logikanya, biar nanti jumpa kasus baru kita nggak pusing gitu ya. Kita dapat langsung merekamnya. Kalau match artinya kan cocokkan gitu ya, match kita cocokkan, pasangkan gitu ya. Suatu data itu berada di baris keberapa atau kolom keberapa. Itu tugas match. Kita mau menentukan data yang kita mau cari itu di baris keberapa, kolom keberapa. Oh, misalkan nih dari sel dari dari Hyundai sampai Honda ini kita mau tahu nih Toyota baris keberapa? Ayo jawab. Kalau manualnya, biar kita dua arah di kolom komentar. Toyota baris keberapa? Apakah Bapak Ibu tidak sanggup untuk mengetik angka satu 2 3 lagi? Kelelahan? Kita tunggu jawabannya. Waduh. Ayo, satu orang aja yang menjawab. Kata Toyota baris keberapa kalau melihat secara manual gitu. Dari Hyundai sampai Honda. Toyota itu baris keberapa? D5. Oke, pertanyaannya baris keberapa? Bukan nama selnya ya, tapi Hyundai, Toyota baris keberapa? Nah, itu baris kedua. Itulah kerjanya match, menentukan barisnya. Nah, gitu ya. Atau menentukan kolom keberapa. Contoh nih, saya seleksi dari kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 3 itu kolom keberapa? Ya, supaya ini fresh ya. Kadang dengan kita melakukan apa tuh lebih lama terkenangnya gitu Bapak Ibu. Kelas 3 tuh kolom keberapa? Boleh dijawab? Perwakilan saja barangkali.
Dia harus dapat konsepnya Bapak Ibu. Itu yang penting, harus dapat konsep kerja rumus tuh. Biar pakem ya. Biar lama ingatnya. Tapi kalau hanya indeks, match, nanti eh, alamatlah lupa kan? Alamatlah lupa. Kelas 3 kolom keberapa Bapak Ibu? Silakan dijawab. Kita cek, kita tunggu jawabannya. Let's go. Nah, nih semoga kebaikan. Kolom kedua, Abang yakin? Coba cek Bang. Dari kelas 1 Bang. Dari kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 3 yang saya tanya. Kelas 3. Iya, kelas 3 itu kolom ketiga. Itulah kerjanya match. Nah, itu kerjanya match ya. Pahami dulu kerja rumus tuh ya Bapak Ibu ya. Cara kerja rumus itu dulu. Nah, itu kerjanya match. Sementara kalau indeks, kebalikannya, data apa yang berada di baris tertentu di kolom tertentu. Kebalikannya, misal nih, di saya rentang ini di baris ketiga, apa datanya? Ayo, dari Hyundai sampai ke Honda nih yang saya seleksi ini, baris ketiga apa datanya? Dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Nah, biar nggak terlalu tegang Bapak Ibu, saya izin ya Bapak Ibu ya, walaupun ini kesannya nggak sopan, tapi ini biar akrab aja maksudnya. Deh, nah, itu kerja indeks. Nah, ya. Nah, sekarang kan sudah duduk nih. Apa itu match, apa itu indeks. Nah, kita contohkan rumusnya lagi. Karena nanti kita akan, ini kasus akhirnya Bapak Ibu. Kita akan menentukan harga ini berdasarkan nama mobil, kemudian berdasarkan kelas. Tentu kita kombinasikan baris keberapa, kolom keberapa. Kan gitu endingnya. Misal Bapak Ibu ingin menentukan harga mobil Toyota kelas 3, tentu Toyota baris kedua, kemudian kelas 3 itu kolom ketiga. Maka inilah datanya, kan gitu, irisan. Nah, ya kan? Nah, itu contohnya. Maka kita harus paham, kita kombinasikan dengan indeks dan match. Oh yes, benar sekali, Pak. Benar sekali. Sekarang kita coba tuntaskan. Nah, kita kan mau menentukan harga nih. Ini case yang pertama dia ada dua case. Case yang pertama, harga dari Hyundai ini. Nah, harga dari Hyundai kelas satu ya. Hyundai kelas satu. Berarti kita harus tentukan Hyundai baris keberapa di sini kan. Kemudian kelas satu ini kolom keberapa. Nah, kita pecah-pecah dulu rumusnya Bapak Ibu, baru kita kombinasikan nanti. Maka kita tinggal tentu, bentar, baterai mau habis. Nggak tercas. Siapa yang mencabut nih? Hampir lagi habis baterainya. Kalau habis lama kali Bapak Ibu nunggu. Nah, untung